Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Alam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar Alam hari ini bersama saya Mbak Dwi dan Mbak Cepi. Mbak Cepi. Hari ini ada berita apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagar Alam hari ini. Salah satunya, Wali Kota Pagar Alam, Kak Pian melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor lurah di Kecamatan Pagar Alam Utara. Berikut liputannya. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskodi Asham melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor lurah di Kecamatan Pagar Alam Utara guna memotivasi pegawai kelurahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kunjungannya, Kak Pian menyampaikan kepada seluruh pegawai kelurahan agar senantiasa berupaya dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat berada di setiap wilayah kelurahan. Kak Pian juga mendengarkan keluhan para pegawai kelurahan dan meminta pegawai kelurahan mencatat setiap kendala yang dapat membuat pelayanan menjadi terganggu. Pemkot Pagar Alam sebut Kak Pian akan mencarikan solusi untuk setiap kendala demi lancarnya proses pelayanan publik di setiap kelurahan di Kota Pagar Alam. Proses pendekatan di tingkat kelurahan lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan laporan secara langsung dan segera mencarikan solusinya. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Sebanyak 30.000 vaksin Sinovac sudah disimpan di gudang penyimpanan vaksin di Palembang. Pendistribusian masih menunggu izin dari BPOM. Ini tayangannya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan sebuah kabupaten dan kota di wilayahnya sudah matang mempersiapkan kedatangan vaksin di daerahnya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Sumatera Selatan, Lesti Duraini. Lesti mengatakan vaksin Sinovac sebanyak 30.000 vial sudah tiba di Palembang pada 4 Januari 2021 dan disimpan di gudang penyimpanan vaksin di Palembang. Namun sampai saat ini vaksin tersebut belum didistribusikan lantaran pihaknya masih menunggu izin penggunaan darurat dari BPOM. Untuk vaksinator di Sumsel ada 2.550 orang dan menjelang vaksin distribusikan ke daerah. Sebuah kabupaten dan kota sudah memastikan adanya tempat penyimpanan vaksin khusus. Lesti mengungkapkan rencananya untuk tahap pertama, vaksin ini akan diberikan kepada 7 kabupaten dan kota terdekat di Palembang, seperti Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Pali, Palembang, dan Prabu Muli. Pihak dari kabupaten atau kota yang nantinya akan mengambil di provinsi setelah habis 30.000 vial, maka akan kita pesan lagi 28.000 vial yang akan distribusikan lagi. Tahap pertama ini untuk tenaga kesehatan, kemudian menyusul tenaga kesehatan lainnya dan garda terdepan. Edo, Pagar Alam Pos Channel. Berita selanjutnya, Brigade Kota Pagar Alam melakukan blacklist kepada 11 orang pendaki Gunung Api Dempo yang melanggar standar operasional pendakian. Berikut liputannya. Balai Registrasi Gunung Merapi Dempo Kota Pagar Alam melakukan blacklist kepada 11 orang pendaki Gunung Api Dempo yang dianggap ilegal dan melanggar standar operasional pendakian yang telah ditetapkan oleh Brigade Kota Pagar Alam. Ketua Brigade Kota Pagar Alam hari ini menuturkan bahwa 11 orang pendaki tersebut, 3 orang diantaranya adalah pendaki asal Kota Pagar Alam dan 8 orang pendaki adalah pendaki dari Provinsi Bengkulu. Kronologisnya, terang Arindi pada tanggal 29 Desember 2020 lalu, mereka melakukan registrasi di posko brigade yang ada di Kampung 4 dan totalnya adalah 6 orang dengan tujuan hanya untuk ngecamp di Kampung 4. Arindi melanjutkan, diketahui mereka ini melakukan pendakian pada tanggal 31 Desember 2020 yang mirisnya lagi ternyata jumlah mereka tidak sesuai dengan yang diregistrasi di posko brigade yang melapor 6 orang yang ternyata jumlahnya ada 11 orang. Hal ini menambahkan diketahuinya hal ini setelah ada orang tua salah satu dari mereka yang melapor ke posko brigade bahwa anaknya sudah beberapa hari tidak pulang dan memberi kabar jika anaknya sudah berada di shelter 1
dan 2. Jalur pendakian mau meminta untuk dievakuasi. Dan saat tim berbagi tugas hari ini, terdengar kabar ternyata mereka turut lewat jalur Tugu Rimau yang merupakan bukan jalur resmi Dempo. Menyingkapi kejadian ini, Arini menegaskan bahwa apa yang sudah dilakukan ke-11 orang pendaki ini tidak hanya melanggar peraturan yang ditetapkan oleh brigade, namun juga sudah tidak mengindahkan imbauan Polres Pagar Alam. Dan sebagai sanksi dan tindakan tegas ke-11-nya di blacklist, tidak boleh melakukan pendakian selama 2 tahun, terhitung 5 Januari 2021 sampai 5 Januari 2023. Edo, Pagar Alam Post Channel. Untuk berita selanjutnya, dampak tingginya harga jual komoditi kedelai. Pelaku usaha terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe yang mereka buat. Ini tayangannya. Dampak dari tingginya harga jual komoditi jenis kedelai yang sebelumnya 6.300 per kilogram naik menjadi 9.500 per kilogram sangat terasa bagi pelaku usaha rumahan yang menggunakan bahan baku kedelai seperti tahu dan tempe. Bahkan untuk menyiasati hal tersebut, pelaku usaha terpaksa memperkecil ukuran tahu dan tempe yang mereka buat agar tidak mengalami kerugian. Seperti halnya disampaikan salah seorang pedagang tahu dan tempe di kawasan Pasar Terminal dan Dagung, Kardila, jika naik harga kedelai berimbas pada ukuran produk yang menggunakan bahan baku kedelai, yakni tahu dan tempe. Menyikapi hal ini, Kepala Disperindakob dan PP Kota Pagar Alam Dawam SHMH melalui Kabid Perdagangan Supriyono membenarkan bahwa memang saat ini harga kedelai mengalami kenaikan. Supriyono menyebutkan meski demikian dampaknya belum terlalu signifikan. Terbukti produk tahu dan tempe masih cukup banyak di sejumlah pasar Pagar Alam. Kalaupun ukuran yang berkurang, itu adalah bagian dari strategi jualan pedagang atau pelaku usaha dalam mengantisipasi tingginya harga bahan baku. Edo, Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir Pagar Alam hari ini, Duta Elektronik Pagar Alam beri bonus kepada karyawan yang berprestasi. Ini tayangannya. Duta Elektronik mengadakan gelar prestasi tahun 2020 di kantor Duta Elektronik KM5 Palembang. Dalam kegiatan ini, karyawan yang berprestasi terbaik diberi bonus menarik. Kegiatan itu dihadiri Direktur Duta Elektronik Sumatera Selatan, Naslin Imron, Kepala Cabang Bisnis Lahad Jimmy, Kepala Cabang Duta Elektronik Pagar Alam Sapliansa SPDI, serta karyawan perwakilan Palembang, Lahad, dan Palembang. 9 orang karyawan berprestasi dari Palembang, 5 orang dari Pagar Alam, dan 7 orang dari Lahad. Diumumkan yang terbaik mereka berharap mendapatkan hadiah berupa uang, TV LED, piagam penghargaan, serta trofi. Setelah gelaran prestasi digelar, JM dan rapat koordinasi bertujuan untuk mengevaluasi apa saja yang telah diraih sepanjang 2020. Kemudian untuk merencanakan kegiatan pada 2021 ini. Sesuatu yang baik tetap kita lanjutkan di 2021, ujar Saplin. Edo, Pagar Alam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.